Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Primasadewa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Pada video kali ini, kelompok kami akan membawakan materi pertemuan pertama, yaitu pengantar statistika inferensial. Sebelum memulai materi pertama, perkenalkan saya Desmauli Natalia dengan rekan saya Dina Nurnia. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Kita masuk pada materi yang pertama, itu ada peranan statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Statistika berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang penelitian menurut Sugiono 2012, yaitu yang pertama, alat untuk mengetahui ukuran sampel yang seharusnya diambil dari suatu populasi agar jumlah sampel yang digunakan representatif dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, alat untuk memberi bukti validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, instrumen ini tuh harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu agar mampu menjamin bahwa hasil penggunaannya itu instrumennya ini tuh dapat dipercaya. Yang ketiga, alat untuk analisis data seperti pengujian hipotesis, penelitian yang akan diajukan, juga ada juga seperti pada analisis korelasi, t-test, refleksi, ANAVA, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai cara atau teknik untuk penyajian data. Tujuannya ini tuh agar data yang diperoleh lebih informatif dan mudah dipahami. Teknik penyajian data yang dapat digunakan antara lain ada grafik, diagram lingkaran, tabel, dan piktogram. Dalam statistik inferensial dapat dibahas dua jenis statistik, yaitu yang pertama ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi seperti data berskala interval ataupun rasio, pengambilan sampel harus secara random, data memenuhi distribusi normal, dan data memiliki varian yang homogen. Sedangkan statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya itu tidak perlu memenuhi syarat seperti pada statistik parametrik. Jadi, statistik non-parametrik bersifat bebas dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Lalu kita lanjut ke dalam proses penelitian. Proses penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah, yaitu perbedaan antara harapan dan kenyataan.
Masalah ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, peneliti mencari teori-teori yang relevan untuk memberikan dasar dan arah yang jelas bagi penelitian. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data dari objek yang disebut sampel yang diambil dari populasi. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan alat bantu yang disebut instrumen penelitian. Sebelum digunakan, instrumen ini harus diuji untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya karena instrumen yang baik harus memenuhi kedua syarat tersebut. Data yang telah dikumpulkan, kemudian peneliti akan mendeskripsikan data tersebut agar lebih mudah dipahami sebelum dianalisis. Proses analisis data bertujuan untuk menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah ditentukan. Hipotesis penelitian adalah dugaan awal tentang masalah, sedangkan hipotesis statistik mengacu pada penerapan hasil pengujian sampel ke populasi. Setelah dianalisis, peneliti melakukan pembahasan untuk menjelaskan hasil analisis dengan dukungan referensi. Lalu langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, dan diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata dalam konteks masalah yang diteliti. Selanjutnya itu ada menjelaskan jenis-jenis data dan skala pengukurannya. Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang didapat dari pengamatan. Berdasarkan jenisnya, data ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dibentuk angka sehingga bisa diukur dan dihitung. Contohnya, itu ada jumlah investor asing, nilai ujian, dan tinggi badan siswa. Data kuantitatif ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada data diskrit dan data kontinu. Yang pertama itu ada data diskrit, adalah data yang didapat dari menghitung seperti jumlah lemari atau jumlah siswa. Yang kedua itu data kontinu berdasarkan dari pengukuran dan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ada ordinal, interval, dan rasio. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Data kualitatif ini berhubungan dengan karakteristik yang dibentuk pernyataan. Misalnya itu ada warna, keadaan hati seseorang yaitu sedih dan gembira. Terus ada makanan kesukaan, kegemaran, pendapat seseorang, dan lain-lain. Lalu ada berdasarkan waktu pengambilan. Di sini ada dua jenis. Yang pertama itu ada data cross-section. Data cross-section ini data yang diambil dari satu titik waktu tertentu. Contohnya, itu ada laporan keuangan per 31 Desember. Lalu yang kedua, itu ada data time series. Data time series ini data yang dikumpulkan secara berkala atau dari waktu ke waktu. Contohnya, itu ada kurs nilai tukar selama 1 tahun. Lalu, berdasarkan sumbernya itu ada dua jenis, data internal dan eksternal. Data internal ini data yang berdasarkan dari dalam organisasi, contohnya ada data keuangan dan pegawai. Lalu yang data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi, contohnya itu ada survei tingkat kepuasan pelanggan. Berdasarkan cara memperolehnya itu ada dua jenis, yang pertama itu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian atau sumbernya. Contohnya itu ada dengan wawancara dengan pelanggan. Lalu data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber lain yang bukan objek penelitian langsung. Contohnya itu ada laporan penelitian sebelumnya atau laporan dari Dinas Kependudukan. Lalu selanjutnya itu masuk ke dalam skala pengukuran. Kajian tentang data ini tidak bisa lepas dari skala pengukuran. Berikut adalah jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian. Yang pertama itu ada skala nominal atau klarifikasi. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sederhana dan paling rendah. Skala ini digunakan untuk membedakan objek berdasarkan lambang atau simbol tanpa menunjukkan urutannya. Misalnya, kita bisa memberikan angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Di sini, angka hanya berfungsi sebagai label, bukan menunjukkan peringkat atau tingkatan. Jadi, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara kategori ini. Lalu yang kedua itu ada skala ordinal atau peringkat. Data ordinal menggunakan angka untuk menunjukkan peringkat atau jenjang. Skala ini lebih tinggi dari nominal dengan sifat yang membedakan dan mengurutkan kelompok. Namun,
Perbedaan angka tidak menunjukkan kuantitasnya, hanya menunjukkan urutan. Misalnya dalam perlombaan itu kan ada juara 1, 2, dan 3. Ini menunjukkan urutan, namun perbedaan antara angka tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif. Lalu yang ketiga itu ada skala interval. Skala interval menggabungkan sifat skala nominal dan ordinal dengan menambahkan kemampuan untuk mengukur jarak antar data. Skala ini memiliki jarak yang sama antara nilai tetapi tidak memiliki nilai nol absolut. Contohnya itu ada suhu dalam derajat Celcius. 0 derajat ini tidak berarti tidak ada suhu, tetapi hanya titik referensi. Pada skala interval, tidak bisa membedakan, mengurutkan, dan mengukur perbedaan antara data. Lalu yang terakhir itu ada skala rasio. Skala rasio ini adalah skala dengan tingkatan tertinggi yang memiliki nilai 0 absolut. 0 dalam skala ini menunjukkan bahwa atribut yang diukur tidak ada pada objek tersebut. Contohnya, ada panjang, berat, dan volume. Jika kita mengukur panjang dan hasilnya 0, itu berarti objek tersebut tidak memiliki panjang sama sekali. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit atau individu-individu yang karakteristiknya itu akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya itu hendak digunakan atau diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif atau yang mewakili. Jadi tuh kesimpulannya bisa digeneralisasikan ke dalam populasi. Artinya, sampel yang baik adalah sampel yang bersifat representatif dan dapat menggambarkan karakteristik suatu populasi yang diteliti menurut Kaldir 2016. Berikut beberapa manfaat pengambilan sampel dalam penelitian, diantaranya adalah yang pertama, ada menghemat waktu untuk penelitian, yang kedua, menghemat biaya penelitian, yang ketiga, memperluas ruang lingkup penelitian, yang keempat, ada mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Dan berikut ada langkah-langkah dalam pengambilan sampel, yaitu yang pertama, mendefinisikan populasi penelitian. Yang kedua, menentukan kerangka sampel yang dimungkinkan. Yang ketiga, menentukan teknik sampling atau metode penentuan sampel. Yang keempat, melakukan proses sampling dengan teknik tertentu. Dan yang kelima, melakukan cek kembali pada proses pengambilan sampel dan memastikan tidak ada kesalahan. Lalu, teknik-teknik dalam pengambilan sampel secara probabilitas itu ada 4. Yang pertama itu ada teknik random sampling atau teknik acak sederhana. Teknik ini digunakan ketika populasi bersifat homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan strata dalam populasi. Salah satu cara yang umum digunakan adalah melalui undian. Misalnya, untuk pengambilan 10 siswa sebagai sampel wawancara, peneliti dapat membuat kertas undian dengan angka 1-10 gulungan kertas. Siswa yang mendapatkan gulungan bertulis angka 1 akan terpilih menjadi sampel. Lalu, yang kedua itu ada teknik sampel stratifikasi. Teknik ini digunakan ketika populasi memiliki karakteristik yang tidak homogen dan berstrata. Dalam metode ini, strata bersifat proporsional. Lalu yang ketiga itu ada teknik sistematik. Teknik sampling sistematik ini melibatkan pengambilan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor. Proses dimulai dengan memilih sampel awal secara acak, kemudian diambil sampel dengan kelipatan tertentu. Misalnya jika populasi berjumlah 1000 dan diberi nomor 1-1000, sampel yang diambil adalah unit yang berkelipatan 5. Lalu yang terakhir itu ada teknik sampling kelompok. Teknik ini digunakan ketika peneliti tidak mengetahui karakteristik populasi secara pasti, terutama jika populasi tersebar di wilayah yang sulit dijangkau. Dalam metode ini, sampel dapat diambil berdasarkan kelompok atau wilayah. Misalnya, jika objek peneliti adalah penduduk suatu negara, peneliti dapat menunjukkan
dapat memilih beberapa provinsi sebagai objek penelitian. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan stratified random sampling, mempertimbangkan strata berdasarkan kriteria tertentu seperti pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah teknik-teknik dalam pengambilan sampel secara non-probabilitas yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian. Yang pertama ada purposive sampling. Pada penggunaan purposive sampling, kriteria spesifik atau pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti digunakan untuk dasar penentuan atau pengambilan sampel. Jadi misalnya itu seseorang peneliti yang ingin meneliti tentang gizi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, maka penelitian akan memilih sampel orang-orang yang mempunyai keahlian tentang gizi tersebut. Yang kedua ada quota sampling. Jadi teman-teman, teknik quota sampling adalah penentuan sampel suatu populasi dengan sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampelnya. Jadi hal ini tuh dilakukan agar proses pengambilan data lebih mudah dikarenakan alasan-alasan tertentu. Yang ketiga, itu ada snowball sampling. Jadi, teknik snowball merupakan teknik penentuan sampel dengan cara berantai. Jadi itu dimulai dari sampel pertama, kemudian sampel pertama ini tuh menentukan atau memilih responden lain sebagai sampel kedua. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel yang ada terus bertambah atau semakin besar. Jadi, cara ini tuh sering digunakan seorang peneliti tidak terlalu yakin tentang jumlah anggota populasinya. Oleh karena itu, penelitian melibatkan sampel pertama untuk memperluas responden. Contohnya penggunaan teknik ini misalnya seorang peneliti ingin mengetahui pandangan tentang mantan pengguna narkoba yang bisa sembuh tanpa rehabilitasi. Jadi peneliti ini tuh bisa meminta responden pertama untuk memberi informasi tentang keberadaan responden dan kedua dan seterusnya itu sebagai sampel atau memintanya untuk mewawancarai responden lainnya. Lalu kesimpulan yang diambil dari materi ini adalah statistika itu ilmu yang penting dalam penelitian, membantu dalam perencanaan, pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Nah, data ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif dengan berbagai skala pengukuran seperti nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lalu pengambilan sampel ini baik secara probabilitas maupun non-probabilitas merupakan langkah krusial yang dapat menghemat waktu dan biaya serta menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Teknik pengambilan yang tepat seperti random sampling, purposive sampling, dan snowball sampling memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang representatif dari populasi yang diteliti. Cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.